Hai orang baik, ketemu lagi di acara Lebih Jauh dengan Dr. Lee. Apa kabar dok? Senantiasa, selalu dan always baik. Great. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang satu concern dari Dr. Lee, yaitu beberapa bulan yang lalu Dr. Share itu rumah sakit apungnya melakukan pelayanan medis di Kepulauan Riau, Kepri. Tepatnya di Kabupaten Lingga. Di situ terdiri dari berbagai pulau-pulau dan yang ternyata membuat kita terkejut itu di situ ada satu kelompok asli orang suku laut itu termasuk masyarakat yang tertinggal, sinomad. Jadi mereka itu tinggal di dalam perahu, kemudian mereka berpindah-pindah, tetapi sejak 1990 itu mereka berusaha dirumahkan oleh pemerintah. Nah, dalam usaha untuk menjadikan mereka manusia seperti kita, itu ternyata banyak sekali tantangannya di sana. Jadi termasuk jika dibandingkan dengan sinomad atau orang-orang laut di berbagai wilayah di Indonesia, ternyata yang di Kepri ini benar-benar tertinggal, dok. Sebenarnya dokter itu kan udah menyimpan ketertarikan dengan orang suku laut di Kepulauan Riau. Itu kenapa, asalnya dari apa, kemudian sampai dokter tertarik sekali ini gimana dok? Ya, ceritanya agak panjang ya. Anda tahu kita Dr. Share adalah suatu organisasi nirlaba yang melanglang buana ke seluruh daerah-daerah terpencil seantero Nusantara. Dan kurang lebih 2 tahunan yang lalu saya itu mendengar cerita tentang suku laut, suatu suku nomaden yang hidupnya di laut. Di waktu itu saya dengar ceritanya di Batam. Oh, di Batam. Ya. Oke. Lalu saya tanya kiri, tanya kanan, tidak ada yang tahu di mana mereka. Akhir tahun yang lalu, pas kami di Batam mengadakan pelayanan, ada yang berkata mereka terpantau di sekitar Kepulauan Lingga. Oleh karena itu kami bersiap-siap pada saat ombak mulai teduh untuk melakukan pelayanan di Pulau Lingga dan sekitarnya. Dan kita merasa beruntung dalam pelayanan itu kita bisa bertemu dengan mereka yang hidup di sampan ini secara fisik, secara pribadi, dan bisa berkomunikasi dengan mereka. Apa yang sudah dilakukan dok pas di Kepulauan Riau itu kepada orang suku laut? Ya, kami berusaha menghadirkan kontak dengan mereka dan mencoba mempelajari apa sih yang mereka butuhkan dan apa yang bisa Dr. Share lakukan. Adalah merupakan suatu keinginan bagi kita agar setiap saudara kita bisa kita rangkul dari manapun mereka, selama mereka adalah WNI, selama mereka adalah bagian dari NKRI, hendaknya kita nikmati sama-sama kemerdekaan kita ini, jangan ada yang tertinggal. Iya, agak prihatin juga dok, karena waktu itu pada saat tim dokter share ke sana, temuan-temuan yang ada di lapangan itu ternyata hampir seluruhnya dari mereka buta aksara. Jadi mereka itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kemudian juga pendidikan mereka itu SMA itu bisa dihitung dengan jari. Kemudian yang SD dalam keadaan susah, harus pergi ke sekolahnya mereka mendayung. Kemudian juga mereka tingkat kelulusannya rendah karena mereka merasa
kadang-kadang tidak ada gunanya sekolah, tidak seperti yang mereka harapkan, atau kadang-kadang juga ada kasus pembulian karena mereka merasa dibedakan, secara fisik mereka berbeda dengan murid-murid SD lainnya gitu. Gimana dok, menurut dokter apa sih yang sebenarnya ya bisa kita lakukan, atau mungkin kalau kita bisa contribute untuk Pemda atau untuk apa, kebijakan apa ya dok? Tentu kita harus memulai suatu komunikasi dengan Pemda. Dan pendidikan adalah hari depan bagi anak-anak. Ini sesuatu yang sangat penting, di samping kesehatan tentunya. Dr. Share adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang pelayanan medis. Kita akan lakukan ini, tapi kita jangan meninggalkan sektor pendidikannya juga. Ya, kita harus bekerja sama dengan Pemda dan seluruh stakeholder yang lainnya yang punya visi dan harapan yang sama seperti kita, agar kita bisa mendidik beberapa di antara mereka. Jangan kita beranggapan kita bisa mendidik seluruh anak-anak itu. Kita mulai dengan beberapa yang sanggup kita tangkap dalam tanda kutip, lalu berikan pendidikan kepada mereka. Jadi mungkin menurut dokter ada baiknya juga ya, mungkin siapa tahu kita bisa duduk bersama, Ya. kemudian kita bisa berdiskusi, mungkin kita memilih leader-leader yang untuk melakukan perbaikan ini ke bawah ya dok ya. Ya, kita harus bekerja sama dengan orang-orang lokal. Kita harus bekerja bisa sama sendirian dengan kita ya, Pemda. Dok? Oh, tidak bisa. Ini pekerjaan besar dan pekerjaan yang lama. Ini bukan seperti kita datang ke dokter karena sakit, diberikan obat atau dioperasi chest plank segera sembuh. Tidak mungkin. Ini diharapkan dari kita kerjasama yang erat antara seluruh stakeholder, termasuk mereka yang akan kita berikan pendidikan agar hari depan mereka menjadi cerah. Harus ada Ausdauer kita, harus sabar dan tidak boleh putus asa. Kita harus selalu optimis. Itu yang menjadi karakteristik dokter kan. Persisten, tidak boleh putus asa. Pekerjaan di depan kita itu kadang-kadang terasa seperti gunung. Tetapi kalau kita mendaki satu langkah demi satu langkah, pasti nanti ada apa sih dok? Semesta mendukung, ada orang-orang yang akan datang kepada kita dan kita bisa melakukan pekerjaan bersama-sama gitu ya dok? Optimisme kita tidak pernah boleh luntur. Yes. Dok, apa sih yang menjadi akar dari semua ini ya, kok kayaknya ada masalah seperti ini di sini, ada masalah seperti ketertinggalan itu di sana, di sini. Itu sebenarnya akarnya apa ya dok ya? Ya, negara kita negara besar. Yes, benar juga ya dok. Dan kita terdiri dari ratusan suku dan etnis. Ya. Dan ini semua ingin kita rangkul di dalam sebuah NKRI. Yes. Sesuai dengan cita-cita para pendiri negara kita. Dan apa yang diwariskan ke kita ini adalah kewajiban kita untuk meneruskan apa yang telah dicapai dan diberikan oleh para pendahulu kita. Nikmat kemerdekaan yang telah dicapai dan diwariskan kepada kita harus kita isi, harus kita sempurnakan. Betapapun besar rintangannya. Rintangan pasti ada dan tidak ada yang bisa kita terima sebagai hadiah. Semuanya harus kita perjuangkan seperti Lasmi bilang tadi, mendaki gunung selangkah demi selangkah. Kalau kita berlari barangkali tidak kuat, kita bisa jatuh. Tapi kalau kita setapak demi setapak dengan selalu konsisten dan tidak pernah putus asa, percaya, yakin, kita pasti akan mencapai puncak gunung. Konsistensi itulah yang diharapkan dari kita. Terus dokter share selain pelayanan medis, apalagi ya dok yang kira-kira kita bisa sumbangkan ya dok ya?
Ya, kalau kita bicara tentang suku laut ini, tentang anak-anak suku laut ini, kita dari pembicaraan dengan beberapa orang tua suku laut itu, kita mendengar bahwa hari-hari terakhir mereka satu ekor ikan pun tidak berhasil mereka tangkap. Bayangkan kalau orang tua mereka kelaparan, apalagi anak-anaknya. Mereka kalah bersaing dengan kemajuan teknologi yang begitu pesatnya. Orang-orang datang mencari ikan dengan teknologi yang sudah maju. Anda tahu mereka mencari ikan dengan tombak yang kepalanya 3 itu, ya. Kapan mereka bisa dapat? Ikan itu sudah diambil terlebih dahulu dengan teknologi yang canggih. Kita barangkali susah mengubah nasib para orang tua mereka, tapi hari depan anak-anak ini harus kita perbaiki dengan memberi kesempatan pendidikan yang baik kepada mereka. Yes. Dok, oke. Ada pesan-pesan lagi sebelum kita tutup acara ini? Yang paling penting. Yang paling penting, kita Menyambut 17 Agustus. Kita Indonesia, kita bangga akan keindonesiaan kita, dan oleh karena bangga akan keindonesiaan kita, kita cinta Indonesia, dan karena kita cinta Indonesia, kita rela berkorban untuk Indonesia kita yang jaya. Yes. Jadi, para orang baik, apapun halangannya, kita tidak boleh berputus asa. Ini adalah warisan yang sangat-sangat penting. Kesatuan kita di dalam perbedaan. Perbedaan itu sesungguhnya adalah kekayaan. Hai orang baik, jadi mengakhiri pembicaraan diskusi kita yang menarik tentang orang suku laut dan mereka yang tertinggal, yang sebenarnya adalah saudara-saudara kita juga. Kita harus tetap berjuang. Intinya adalah ini adalah warisan yang sangat penting. Jadi kebinekaan ini adalah warisan yang sangat penting, dan kita itu adalah negara yang sangat penting di dunia ini. Perbedaan adalah kekayaan. Jadi dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2020 ini, mari kita sama-sama canangkan lagi dan tanamkan lagi bahwa kita adalah orang-orang penting, orang-orang Indonesia yang akan mewarisi, yang berjanji untuk mewarisi dan menjaga negara ini. Ya gitu kan ya, Dok? Ya, kita diberi tugas, diberi kesempatan sebenarnya untuk ikut membangun bangsa dan negara kita ini. Sebesar apa bangsa, semaju apa bangsa dan negara kita ini tergantung dari kitanya. Dasarnya, fondasinya telah diberikan oleh para pendiri, oleh founding fathers kita, dengan memerdekakan, dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang adalah tugas dan kewajiban kita yang adalah orang-orang Indonesia, bangga menjadi orang Indonesia, untuk mengisi kemerdekaan ini dan meneruskan perjuangan para pendahulu kita. Perjuangan kita itu, kalau menurut Bung Karno, lebih berat daripada perjuangan mereka yang berjuang memerdekakan Indonesia dulu. Bung Karno pernah mengatakan, perjuangan kami lebih gampang daripada perjuangan kalian, karena perjuangan kami melawan orang-orang yang secara fisik berbeda dengan fisik kita, tapi perjuangan kalian melawan sesuatu yang pertama orang-orang sendiri, kedua musuh-musuh yang tidak kelihatan. Siapa yang musuh yang tidak kelihatan itu? Misalnya kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, keserakahan. Iya, keserakahan. Inilah yang harus kita perjuangkan bersama agar sila kelima dari Pancasila kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, benar-benar bisa kita hadirkan di bumi Nusantara kita ini pada suatu hari. Amin. Jadi jangan lupa share, like, dan beri komen Anda. Terima kasih. Terima kasih.